Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di MMC TV 35 Official. Di kesempatan kali ini saya akan kembali mengajak teman-teman semuanya untuk belajar bareng di sini. Kali ini yang akan kita bahas adalah makna dari al-alim ketika disifatkan untuk Allah dan untuk makhluk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Ulama mengatakan tentang makna al-alim. Wa ma'na al-alimu al-muttasifu bil ilmi. Makna dari al-alim yaitu yang disifati dengan sifat ilmu. Fallahu, maka Allah, mausufun bi'ilmin. Maka Allah itu disifati dengan sifat ilmu. Fallahu mausufun bi'ilmin azaliyyin abadiyyin. Artinya Allah disifati dengan sifat ilmu yang azali dan abadi. Jadi ilmu Allah itu azali. Azali itu artinya ada tanpa permulaan, abadi dan ada selama-lamanya, tanpa batas akhir. La yataghayyar, tidak pernah berubah. Dan tidak akan pernah berubah. Fahuwa, maka ilmu Allah itu bahwa alimun la kal ulama, maka Allah itu maha mengetahui, tidak seperti pengetahuannya para ulama. Li'anna ilma ghairihi hadis, karena ilmu yang lainnya, yang selain Allah, pengetahuan yang diberikan kepada selain Allah itu hadis, baharu semua. Sedangkan ilmu Allah itu azali dan abadi, juga tidak berubah. Jadi kan makanya ini bedanya antara pengetahuan Allah dengan makhluk. Kalau pengetahuan Allah itu tidak pernah berubah, azali dan abadi. Kalau pengetahuan makhluk, ia bermula semuanya. Kalau pengetahuan makhluk, artinya Allah memberikan pengetahuan kepada manusia itu setelah dilahirkan. Dan ini dijelaskan juga di dalam Al-Quran. Kalau tidak salah, disebutkan di sana, Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Jadi tidak mengetahui apapun ketika dilahirkan. Kemudian ada kelanjutan ayatnya, wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Jadi begitu. Jadi setiap anak yang lahir itu tidak mengetahui. Ya mungkin jika memang ada, itu hanya ciptaan yang khusus. Tapi kalau melihat dari isi dari ayat yang saya katakan tadi, bahwa setiap anak yang lahir tidak mengetahui apapun. Jadi belum mengetahui apapun. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Kemudian wa ja'ala lakumus sam'a wal absara. Kemudian Allah menjadikan dia bisa melihat, bisa mendengar, dan lain sebagainya. Tujuannya apa? La'allakum tashkurun. Agar mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah. Subhanallah.
Nah, jadi pengetahuan Allah dengan pengetahuan makhluk beda. Kalau pengetahuan Allah itu azali dan abadi. Sedangkan pengetahuan ciptaan Allah itu tidak abadi. Kadang orang dari anak-anak sudah diajari menjadi alim karena mondok, karena tekun belajar, belajar les, belajar khusus kepada guru misalnya, akhirnya dia jadi alim banget. Nah, bisa jadi berubah pengetahuannya. Yang asalnya alim banget menjadi banyak yang lupa, banyak yang sudah tidak diketahui lagi. Gara-gara apa? Gara-gara malas mengulang, tidak murojaah, tidak mencatat, dan lain sebagainya. Itu bisa jadi. Kalau ilmu yang dimiliki oleh ciptaan, oleh manusia, oleh makhluk. Jadi baru, berubah. Sedangkan ilmu Allah tidak berubah. Nah, ini sangat penting juga diketahui oleh teman-teman semuanya. Jadi kan makanya kalau ada orang yang aneh-aneh, berhati-hatilah. Biasanya ada orang yang ada peramal itu biasanya kan bilang mengetahui segala yang telah terjadi dan yang akan terjadi. Wah, gak bisa dipercaya itu. Manusia atau ciptaan Allah ini itu justru lebih banyak yang tidak diketahui dari apa yang diketahui. Benar-benar terbatas. Apa yang telah dilewati itu tidak semuanya bisa diketahui, hanya sebagian saja. Begitupun yang akan terjadi, apalagi yang akan terjadi. Jadi kalau ada orang bilang, saya sudah mengetahui apa yang akan terjadi, begitu, wah. Berhati-hatilah dari yang demikian. Nah, mungkin ini dulu ya teman-teman, sampai di sini dulu, sampai jumpa di episode berikutnya. Jadi seperti yang saya katakan sebelum-sebelumnya, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan di-subscribe dan bagikan kepada yang lain. Kenapa? Karena subscribe itu gratis. Yang kedua, apabila teman-teman men-subscribe, nanti video berikutnya akan langsung ada pemberitahuan ke HP teman-teman. Setiap video-video yang saya unggah, yang saya buat, akan langsung ada pemberitahuan ke HP teman-teman langsung. Jadi kan makanya teman-teman tinggal menonton. Kalau tidak men-subscribe, ya tidak mendapatkan notifikasi, tidak akan mendapatkan pemberitahuan ke HP-nya. Itu bedanya. Nah, bagikan juga kepada yang lain. Karena semakin banyak dibagikan oleh teman-teman, itu manfaatnya itu buat teman-teman juga itu. Karena berbagi kebaikan kepada yang lain itu akan mendapatkan kebaikan yang sama seperti yang kita lakukan. Kan makanya jangan bosan-bosan untuk menyampaikan kebaikan kepada orang lain. Oke, sampai di sini dulu. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dan di episode berikutnya nanti kita akan membahas tentang sifat qudrah untuk Allah. Ini juga sangat penting untuk kita ketahui. Oke, sampai di sini dulu ya teman-teman. Sampai jumpa di episode berikutnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.